Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Franciscus Julius Dewa Kaju dan saya adalah dosen program studi peternakan Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana dengan nomor induk dosen nasional 0017079203. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini nantinya akan ditampilkan video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Tata Niaga Peternakan. Mata kuliah Tata Niaga Peternakan merupakan mata kuliah penciri prodi yang memiliki bobot 3 SKS dan ditawarkan pada semester ganjil dan dapat diambil oleh mahasiswa semester 5. Mata kuliah Tata Niaga Peternakan ini relevan dengan bidang kepakaran atau keahlian saya, di mana beberapa tahun terakhir saya melakukan penelitian terkait pemasaran ternak sapi potong pada beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk pendekatan pembelajarannya, saya menggunakan pendekatan delivery, interaction, and assessment. Kemudian pada video yang nanti akan ditampilkan merupakan micro teaching untuk pembelajaran pada pertemuan ke-6 terkait pengertian, klasifikasi, fungsi, dan saluran distribusi yang terkait pada lembaga tata niaga. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami fungsi lembaga tata niaga, mengenali klasifikasi dan saluran distribusi, serta menganalisis peran lembaga tata niaga dalam pemasaran produk peternakan. Demikian sedikit perkenalan dan deskripsi video yang akan ditampilkan. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang adik-adik. Siang. Jadi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan kita lanjutan dari minggu lalu untuk mata kuliah Tata Niaga Peternakan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai permintaan dan penawaran produk-produk hasil peternakan yang dihasilkan oleh produsen. Dan hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita mengenai lembaga tata niaga. Dan yang akan kita lihat terkait lembaga tata niaga ini adalah pengertian, klasifikasi, fungsi, dan saluran distribusi. Dan diharapkan saat kita mempelajari mata kuliah ini, kita dapat memahami lembaga tata niaga, mengenai klasifikasi dan saluran distribusi, serta dapat menganalisis peran lembaga tata niaga dalam pemasaran produk peternakan. Yang paling utama ini kita akan melihat dulu pertama mengenai pengertian dan klasifikasi dari lembaga tata niaga. Nah, adik-adik harus pahami dulu bahwa ada yang namanya tata niaga. Tata niaga itu berasal dari kata tata niaga, yaitu tata dan Niaga. Kalau tata ini adalah aturan, kalau niaga ini artinya pemasaran. Jadi adalah keteraturan ini adalah pemasaran. Nah, secara spesifik, pengertian lembaga tata niaga ini adalah badan atau organisasi yang bertugas untuk memasarkan atau menyalurkan barang atau produk dari produsen ke konsumen. Nah, biasanya dalam lembaga tata niaga ini melalui dari serangkaian aktivitas penjualan, dan lembaga ini memastikan agar produk itu bisa sampai dari produsen hingga ke konsumen. Dan sebelumnya itu kita harus memahami juga apa yang dimaksudkan dengan lembaga tata niaga.
Nah, menurut Sudiono 2004 ini dia mendefinisikan lembaga tata niaga ini sebagai suatu badan usaha atau organisasi yang bertujuan untuk menyalurkan produk atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, hal penting yang menjadi tugas dari lembaga tata niaga itu adalah dia harus berusaha untuk semaksimal mungkin bisa menyampaikan produk kepada konsumen. Karena lembaga tata niaga ini tidak mungkin ada. Yang penting itu adalah konsumen. Jadi lembaga tata niaga itu ada karena ada kebutuhan konsumen. Itu yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya dari Turunen dan Senipas pada tahun 2017 ini menjelaskan bahwa lembaga tata niaga ini adalah suatu badan usaha dan komoditi dari produsen kepada konsumen akhir, serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu. Jadi dia itu memiliki satu keterkaitan secara keseluruhan, memiliki satu keterkaitan. Tadi kita sudah melihat mengenai pengertian dari lembaga tata niaga, dan berikut kita akan melihat yang disebut sebagai klasifikasi. Jadi lembaga tata niaga itu ada klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi ini lembaga tata niaga dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi berdasarkan peran dan klasifikasi berdasarkan skala. Nah, untuk klasifikasi berdasarkan peran ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada lembaga produsen. Nah, produsen itu jelas ya, yang menghasilkan barang atau jasa. Dalam bidang peternakan itu ya seperti peternak, petani, nelayan, dan pabrik. Selanjutnya ada peran kedua, itu ada yang namanya lembaga perantara. Nah, lembaga perantara ini merupakan pihak yang menjembatani produsen dan konsumen. Yang termasuk dalam lembaga perantara ini ada pedagang besar, pengumpul, dan pengecer. Selanjutnya ada lembaga konsumen. Nah, lembaga konsumen ini merupakan pihak yang menggunakan atau mengkonsumsi produk akhir dari rantai konsumen. Tujuan terakhir dari saluran tata niaga itu ujungnya itu pasti ke lembaga konsumen. Selanjutnya untuk berdasarkan skala ini lembaga tata niaga menjadi tiga, yaitu pedagang besar yang berusaha untuk menangani pembelian dan penjualan dalam jumlah besar. Selanjutnya ada pedagang perantara yang beroperasi di antara pedagang besar dan pedagang kecil. Dan yang terakhir itu adalah pedagang kecil atau pengecer yang biasanya menjual langsung ke konsumen akhir. Nah, kalau pedagang besar ini seperti pada pemasaran ternak sapi potong, itu biasanya itu kan yang biasa cari beli ternak itu dari peternak-peternak kecil di kampungnya atau di desa-desa itu, biasanya itu pedagang besar. Kalau pedagang pengecer itu yang menjual langsung ke konsumen akhir, itu biasanya pedagang pengecer, contohnya pedagang pengecer daging, itu kan kita bisa beli di pasar. Mereka yang biasanya langsung menjual ke konsumen di pasar. Nah, yang berikut ini ada yang namanya pedagang perantara. Dia beroperasi di antara pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang perantara ini apa maksudnya? Atau pedagang perantara ini juga biasa disebut sebagai agen. Agen itu apa maksudnya? Mereka itu tidak memiliki produk secara langsung, tapi mereka hanya membantu untuk mencari biasanya konsumen. Ya, mencari konsumen atau mencari pedagang kecil yang mau membeli produk itu dari pedagang besar. Sebagai contoh agen ya, kalau macam pedagang besar, contohnya di pasar ternak, pedagang besar sapi itu jual ternaknya itu kan biasanya ke pasar ternak. Nah, biasanya di pasar ternak itu kalau macam mereka belum jual, mereka punya sapi potong itu, biasanya mereka meminta bantuan agen. Nah, agen ini berusaha untuk mencari kira-kira siapa yang mau beli sapi dari pedagang besar, jadi mereka membantu. Nah, ketika kalau macam sapinya itu sudah diperoleh terus sudah dijual, contohnya dari pedagang besar ke pedagang kecil, agen itu biasanya mendapat komisi. Komisinya itu mungkin 5-10% dari harga produk. Jadi mereka tidak memiliki produk, tapi membantu pedagang besar ini mencari pembeli. Coba jelas ya tadi? Ya, barang.
Kita lanjutkan slide berikut. Nah, selanjutnya setelah kita melihat lembaga tata niaga dan klasifikasi lembaga tata niaga, nah lembaga tata niaga ini biasanya membentuk suatu saluran. Nah, saluran ini adalah saluran yang berupaya untuk mendistribusikan produk dari produsen ke konsumen. Menurut Tamrin dan Tahri ini, saluran tata niaga adalah rute atau jalur yang ditempuh oleh suatu produk ketika produk ini mengalir dari penyediaan bahan bakar mentah menjadi melalui produsen sampai ke konsumen akhir. Nah, saluran ini biasanya terdiri dari sebuah lembaga atau pedagang perantara yang memasarkan produk baik atau jasa dari produsen sampai ke konsumen. Nah, biasanya ada beberapa saluran distribusi yang akan digunakan untuk menyalurkan barang-barang yang ada. Nah, jenis-jenis saluran pemasaran ini biasanya diklasifikasikan mulai dari tingkat 0 sampai tingkat 3. Nah, kalau saluran tingkat 0 itu biasanya produsen langsung jual ke konsumen. Itu yang saluran tingkat 0. Selanjutnya ada yang kedua, ini saluran tingkat 1. Saluran tingkat 1 ini itu hanya terdapat satu lembaga perantara dengannya. Jadi ada produsen, pengecir ke konsumen. Kalau saluran tingkat 2 ini ada 2 ya. Lembaga yang untuk mengantarkan produk ada 2 yaitu dari produsen, grosir itu atau pedagang besar ya. Terus ke pedagang pengecir dan ke konsumen. Dan saluran tingkat 3 ini ada produsen ke grosir atau pedagang besar, terus ada agen di tengah ini, terus pedagang pengecir dan konsumen. Cukup jelas. Itu untuk jenis-jenis saluran distribusi. Sebentar kita akan lihat saluran distribusi untuk contoh produk sapi potong di Nusa Tenggara Timur. Dan kita akan lihat. Nah, ada hal penting juga yang harus kita pahami pada saat memasarkan produk dari produsen ke konsumen. Biasanya pada masing-masing saluran dan lembaga pemasaran itu biasanya menciptakan kegunaan atau utility, yaitu proses menciptakan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Maksudnya apa menambah nilai guna barang dan jasa? Fungsinya untuk apa? Karena ketika menambah nilai otomatis apa? Harganya juga naik. Nah, ketika harga naik itu keuntungan untuk masing-masing lembaga pemasaran. Jadi masing-masing lembaga pemasaran itu berupaya untuk bisa meningkatkan nilai tambah dari produk yang dijual itu supaya bisa memperoleh keuntungan. Nah, terdapat 4 kegunaan pemasaran. Yang pertama itu home utility atau kegunaan bentuk, yang kedua itu place utility atau kegunaan tempat, time utility atau kegunaan waktu, dan possession utility atau kegunaan pilih. Sekarang kita lihat satu persatu. Tadi kita sudah lihat ya. Tadi ada lembaga pemasaran, saluran pemasaran, klasifikasi lembaga tata niaga, terus kegunaan fungsi atau kegunaan pemasaran dari sudah. Nah, yang berikut kita lihat ada namanya fungsi pemasaran. Nah, dalam kegiatan pemasaran ini terdapat fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen akhir. Nah, fungsi pemasaran ini biasanya dibagi menjadi 3, yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Nah, untuk fungsi pertukaran ini ya jelas ada pembelian dan penjualan. Terus fungsi fisik ini ada penyimpanan, pengolahan dan pengangkutan, dan yang terakhir itu ada yang namanya fungsi fasilitas. Dalam hal ini ada standarisasi dari rating, penanggulangan risiko, pembiayaan, dan informasi. Kita lihat 3 fungsi. Pertama, fungsi pertukaran, yaitu menciptakan kegunaan hak milik. Tadi sudah dijelaskan untuk posisi utility atau kegunaan tadi sudah dijelaskan. Terus yang berikut ada namanya fungsi fisik. Nah, fungsi fisik ini menciptakan kegunaan waktu, bentuk, dan tempat. Tadi juga sudah dicontohkan.
Nah sekarang berikut yang terakhir ini ada fungsi fasilitas, yaitu berkaitan dengan lembaga penunjang dalam menciptakan kegunaan bentuk, waktu, tempat, dan aktif. Itu fungsi fasilitas. Contoh, kalau fungsi fasilitas ini. Fungsi fasilitas ini juga kan ada hubungan juga di situ. Itu berhubungan juga dengan standarisasi dan kredit. Di sini ada yang tahu yang maksudnya standarisasi dengan kredit. Perbedaan. Kelihatannya kan sama saja, tapi sebenarnya berbeda kalau maksud standarisasi dan kredit. Contoh standarisasi dan kredit itu sebagai contoh biasanya ayam potong ya. Itu kan dijual di umur 30 sampai 40 hari. Nah, standar yang bisa dijual kepada konsumen itu contohnya apa? Standar yang diharapkan bisa dijual. Contohnya berat 1,5 kilo. Nah, itu standar ya. Berarti standar dari peternak untuk memasarkan produknya itu ketika berumur 30 sampai 40 hari ya, dia punya beratnya itu harus 1,5 kilo. Nah, bagaimana jadinya kalau tidak sesuai dengan standar? Makanya peternak pasti buat grade itu, grade A, grade B, dan grade C. Nah, grade A itu contohnya yang beratnya tadi 1,5 kilo. Grade B itu adalah yang contohnya 1 kilo lah ya. Dari antara 1,5 sampai dengan 1 kilo. Itu grade B. Dan grade C itu di bawah 1 kilo. Nah, grade itu ya fungsinya itu juga untuk tempat pemasaran nanti. Tempat pemasaran contohnya yang grade A itu dijual ke swalayan atau di supermarket. Yang grade B itu mungkin langsung dijual ke contohnya di rumah-rumah makan. Nah, yang grade C itu nanti mungkin dijual di pasar. Itu contoh ya. Jadi ada perbedaan standarisasi dan grade. Itu yang terjadi di fungsi fasilitas. Itu contoh. Nah, sekarang kita akan melihat sebagai contoh terakhir yang sudah saya jelaskan. Ini dari penelitian saya pada tahun 2020 mengenai analisis rantai pasok pemasaran daging sapi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara. Misalnya penelitian pada tahun 2020. Nah, sekarang kita lihat untuk analisis rantai pasok. Jadi kita lihat ya untuk saluran pemasaran. Di sini ada berapa saluran pemasaran? Nah, kalau saluran pemasaran itu kita lihat ini ada ini. Ini ada satu contohnya dari peternak, pedagang ternak, pedagang pemotor ternak, terus langsung ke konsumen. Itu satu ya. Saluran ada yang saluran pertama. Terus saluran kedua itu ada yang dari peternak, pedagang ternak, pedagang pemotor ternak, terus pedagang kecil langsung ke konsumen. Jadi yang pertama itu langsung konsumen beli dari RPH. Terus yang kedua ini konsumen belinya dari pedagang kecil yang ada di pasar. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ini ada pula yang terakhir itu dari peternak, pedagang ternak, pedagang pemotor ternak. Nah, dari RPH pedagang pemotor ternak dia jual ke UMKM. UMKM ini apa? UMKM pengolahan daging. Contohnya Agung di Indonesia. Selanjutnya dia kirimkan distribusi ke konsumen. Nah, itu jadi ada 3 pola pemasaran ternak daging sapi di Kota Kupang. Nah, kita lihat dari sini kita lihat ada perbedaan harga pada masing-masing lembaga pemasaran. Karena apa? Tiap lembaga pemasaran ini berupaya untuk memperoleh keuntungan. Dan hal yang penting juga dalam analisis rantai pasok ini atau saluran distribusi pemasaran daging sapi ini ada 3 bentuk aliran produk. 3 bentuk aliran, yaitu pertama itu ada aliran produk, aliran keuangan, dan aliran informasi. Nah, kalau aliran produk itu biasanya dari produsen ke konsumen. Itu yang warna hitam ini. Maksudnya apa? Itu kan ada aliran produk dijualnya terakhir itu kan ke konsumen. Itu aliran produk. Terus yang kedua itu ada aliran keuangan. Nah, kalau aliran keuangan ini berbeda. Dia dari konsumen ke peternak. Itu yang warna merah itu. Maksudnya apa aliran keuangan? Ya pastinya itu lah. Pedagang ternak ini kan belinya dari siapa? Dari peternak. Ya otomatis uangnya itu pasti dari
pedagang ternak kasih ke peternak. Jadi aliran uang itu dari konsumen ke peternak. Yang berikut ada namanya aliran informasi. Nah, untuk aliran informasi ini dia berkembangkan. Jadi dia istilah semua lembaga pemasaran ini itu membutuhkan informasi, bukan hanya dari peternak atau pedagang ternak, tapi semua itu membutuhkan informasi supaya kira-kira mereka mau membeli produk seperti apa, jenis tanah seperti apa, terus produk seperti apa, itu perlu diketahui dari analisa termasuk. Nah, itu sudah jelas yang sudah saya jelaskan dari awal hingga akhir. Yang berikut mungkin ada pertanyaan setelah apa yang saya jelaskan ini. Oke, silakan. Saya mau bertanya, mengapa kita perlu mempelajari mengenai saluran dan gejala-gejala katanya? Alasan kita harus mempelajari saluran dan lembaga tertentu. Nah, ini menarik. Sebenarnya ini kita akan bahas di minggu depan, pertemuan minggu depan mengenai masalah-masalah di tata niaga peternakan. Tapi karena sudah dijelaskan, ini saya akan jelaskan sedikit. Nah, untuk apa kita pelajari dari lembaga pemasaran, saluran pemasaran, terus sampai ada contohnya ini fungsinya untuk apa? Nah, paling pertama kita harus pahami bahwa ada hal lihat bahwa kalau semakin panjang saluran pemasaran, itu otomatis ada kalau saluran pemasaran makin panjang. Ada peningkatan. Pasti otomatis harga yang dijual ke konsumen itu pasti lebih tinggi dong, lebih mahal. Karena setiap lembaga pemasaran itu kan berupaya untuk mencari keuntungan. Karena contoh dia sudah beli ternak, terus dia harus ada biaya transportasi, biaya tenaga kerja. Jadi semakin panjang jalur ini, maka semua lembaga pemasaran itu berusaha untuk meningkatkan pendapatan. Otomatis yang dirugikan ada dua. Yang pertama konsumen, itu harga paling mahal. Terus yang kedua apa? UMKM, peternak. Karena apa? Lembaga pemasaran berupaya untuk ambil ternak dari peternak ini dengan harga yang paling rendah. Itu risikonya. Makanya sampai sekarang ya contoh peternak jual ternak sapinya itu ya, dia sudah pelihara contohnya 2 tahun, 3 tahun, jual hanya 4 juta atau 5 juta. Sedangkan pedagang ternak ini contohnya dia sekali beli harga 4 juta, terus dia jualnya itu 6 juta dalam sehari. Dapat keuntungan langsung 2 juta ya. Itu kerugiannya itu nanti di tingkat peternak dan konsumen. Nah, oleh karena itu kita mempelajari ini supaya kita mencari cara bagaimana caranya supaya peternak dan konsumen ini untung, atau minimal ada efisiensi harga sehingga biaya yang diterima oleh peternak dan konsumen itu ya seimbang ya. Jangan ada yang terlalu diuntungkan dan dirugikan untuk jangka panjang. Dan selama ini pemasaran ternak sapi efisiensi dirugikan di tingkat peternak. Nah, selanjutnya yang berikut lagi ya, untuk kenapa kita perlu mempelajari hal ini, karena ada banyak permasalahan yang akan terjadi. Sebagai contoh, jika peternak ini biasanya itu kan harga jual sapi, kita bayangkan sapi potong dan sapi betina mana yang lebih murah? Sapi betina. Sapi betina lebih murah. Nah, kalau sapi jantan dia lebih untungnya apa? Jualnya ke luar daerah, karena biasanya dijual itu kan berdasarkan berat badan. Tapi kalau macam yang dipotong di dalam daerah ini kan itu biasanya pakai feeling ya. Hias, bobot badan begini berarti harga jualnya berapa? Itu kan pakai kilo. Nah, resikonya ada. Karena contohnya harga sapi jantan itu lebih mahal daripada sapi betina. Ada lembaga tata niaga pemasaran ini khususnya di LPH yang lihat peluang itu. Contohnya kalau harga betina itu 4 juta, harga jantan 6 juta. Dia kan itu merugi. Padahal kalau sudah di dagingnya kita tidak tahu apakah itu daging jantan atau betina. Makanya ada yang nakal mereka potong untuk tidak produktif. Karena ada permintaan pasar dan harganya murah. Nah, bayangkan kalau macam di FPH itu tiap hari potong dari 40 ekor contoh di FPH
itu 50% itu untuk betina produktif. Contoh, berarti 20 ekor ya, 20 ekor per hari. Nah itu kira-kira dalam jangka waktu panjang pasti akan banyak terjadi kekurangan jumlah betina produktif. Secara otomatis juga akan mengganggu jumlah populasi ternak sapi yang ada di NTB. Nah alasan itu makanya kita harus mempelajari ini. Nah untuk masalah-masalah itu nanti kita akan pelajari di minggu depan. Jadi itu saja yang menjadi pertanyaan. Nah sejauh ini berarti kita sudah mempelajari beberapa hal penting ya. Yaitu yang pertama itu ada yang namanya lembaga pemasaran, saluran pemasaran, fungsi pemasaran, terus nilai tambah untuk meningkatkan kegunaan, meningkatkan nilai tambah dari produk peternakan. Tadi ada guna bentuk, Guna tempat, guna bilik, dan guna apa terakhir? Guna waktu. Jadi perlu dipahami apa? Dan yang terakhir juga tadi dalam saluran pemasaran ini ada 3 bentuk aliran produk, yaitu aliran 3 bentuk aliran produk, aliran keuangan, dan aliran informasi. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena kita akan supaya melihat kira-kira permasalahan apa yang muncul ketika kita menganalisis saluran pemasaran. Dan untuk masalah-masalah itu akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah untuk tugas saya itu saya akan kirimkan ke grup. Jadi saya harapkan tugas yang saya berikan ke grup itu dapat dikerjakan secara baik supaya minggu depan kita bisa mempelajari masalah-masalah yang ada di tata pemasaran peternakan itu bisa kita pelajari secara spesifik. Jadi begitu saja pertemuan kita hari ini. Selamat siang untuk kita sekalian. Siang Pak.